Ujian iman. Abraham berumur 100 tahun waktu Ishak lahir, atau 25 tahun setelah janji Tuhan pertama kali diucapkan. Beberapa tahun kemudian sejak Ishak lahir, jumlah tahunnya kita tidak dapat memastikannya. Namun Ishak, anak dari iman dan janji itu, telah lahir dan telah bertumbuh menjadi seorang pemuda. Iman Abraham semakin kuat dan semakin besar karena dia telah belajar bahwa Tuhan memenuhi janjinya sendiri. Kesalahan di masa lalu walaupun sudah diakui, dan pengakuan akan kesalahan tentu menjamin pengampunan, tetapi mereka harus mengulangi ujian yang sama, dan bisa saja sampai berkali-kali, sampai mereka benar-benar mengerti akan pelajaran dari Tuhan tanpa tersandung lagi. Tuhan adalah guru yang setia dan tidak akan membiarkan murid-muridnya meninggalkan pelajaran itu sampai pelajaran itu benar-benar dimengerti. Ini semata-mata untuk kebaikan mereka sendiri. Bukanlah suatu hal yang baik dari pihak orang tua atau guru untuk membiarkan anak-anaknya melewatkan pelajaran untuk tidak dipelajari hanya karena pelajaran itu sulit. Jadi setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Dalam ujian Abraham ini ada beberapa aspek yang terlibat. Pertama, Abraham dicoba dalam aspek kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Ishak adalah anak yang telah lama dinantikan dan anak yang lahir di masa tua mereka, dan sudah pasti Abraham sangat mengasihi anaknya ini. Kedua, Abraham dicoba dalam aspek logika. Tuhan telah berkata kepada Abraham, "Dalam keturunanmu semua keluarga di bumi akan diberkati, dan yang berasal dari Ishak yang akan disebut benihmu." Seperti yang telah kita lihat, berkat itu adalah berkat Injil, berkat yang datang melalui Kristus dan salibnya. Benih yang dijanjikan yang terdiri dari Kristus dan semua miliknya akan datang melalui Ishak. Menurut logika manusia, bahwa dalam membunuh Ishak berarti memutuskan semua harapan akan Mesias, dan dengan demikian menghilangkan semua harapan keselamatan. Secara kasat mata, Abraham dipanggil untuk menodongkan pisau ke tenggorokan Ishak dan memutuskan harapan akan keselamatan dunia dan keselamatan Abraham sendiri. Ketiga, Abraham dicobai dalam aspek moral. Bagaimana tanggung jawab moral Abraham jika Ishak dibunuh? Di sana ada seorang ibu yang sangat sayang dan bangga pada putranya. Bagaimana dia bisa membuat Sarah percaya bahwa Tuhanlah yang berbicara kepadanya? Apakah dia tidak akan mencelanya karena mengikuti hayalan pikiran yang kacau? Bagaimana Abraham bisa menyampaikan masalah ini padanya? Atau jika dia harus meneruskan untuk membuat pengorbanan tanpa memberitahu Sarah tentang hal itu, bagaimana Abraham bisa bertemu dengannya saat dia kembali? Selain itu, ada orang di sekitarnya. Apakah mereka tidak akan menuduhnya membunuh putranya? Kita bisa yakin bahwa Abraham mengalami pergumulan yang sangat menyedihkan dengan semua saran ini yang telah memenuhi pikiran dan hatinya. Ini adalah ujian yang paling berat yang pernah dialami seorang manusia. Ujian yang paling berat yang tidak pernah harus dijalani oleh siapapun, karena tidak ada orang lain yang pernah berada dalam posisi yang sama. Segenap harapan seluruh umat manusia terikat pada Ishak, dan tampaknya Abraham diminta untuk menghancurkannya dengan satu tikaman pisau. Kita bisa percaya bahwa Abraham sangat tergoda untuk meragukan apakah ini permintaan berasal dari Tuhan, karena hal ini tampaknya sangat bertentangan dengan janji Tuhan. Keraguan muncul di benaknya. Keraguan datang dari iblis, dan tidak ada orang yang begitu baik sehingga dia bebas dari saran setan. Si penggoda akan menyarankan, "Ini tidak mungkin menjadi tuntutan Tuhan, karena Dia telah menjanjikan kamu keturunan yang tak terhitung banyaknya, dan telah mengatakan bahwa itu harus datang melalui Ishak." Berulang kali pemikiran ini muncul, tetapi pemikiran itu tidak dapat bertahan, karena Abraham
sangat mengenal suara Tuhan. Dia tahu bahwa panggilan untuk mempersembahkan Ishak berasal dari sumber yang sama dengan janji itu. Pengulangan saran dari si penggoda itu hanya semakin meyakinkan fakta bahwa permintaan itu berasal dari Tuhan. Dan iman memperoleh kemenangan. Waktu keraguan-raguannya telah lama berlalu, dan sekarang terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Semuanya dari pertama sampai terakhir melibatkan kebangkitan orang mati. Kelahiran Ishak benar-benar membawa kehidupan dari kematian. Itu karena kuasa kebangkitan. Abraham pernah sekali karena mendengarkan istrinya gagal mempercayai kuasa Tuhan untuk memberinya seorang putra dari kematian. Dia telah menyesali kegagalannya, tetapi harus diuji pada saat itu untuk memastikan bahwa dia telah mempelajari pelajarannya secara menyeluruh. Hasilnya membuktikan bahwa dia telah mempelajarinya. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 7 oleh E.J. Wagoner.